Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Sebaik-baiknya amal soleh bila dilakukan, maka amalan soleh yang terbaik adalah satu, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Ini untuk menentukan kualitas pahala. Ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menuntunnya, mencontohkannya, membimbingnya. Jadi kalau satu amalan kita lakukan ikhlas karena Allah, maka pahala kualitasnya bertambah. Diikuti dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjadi benar dan tepat amalan kita. Menjadi benar dan tepat amalan kita. Dan subhanallah, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Rasulullah itu bukan hanya menuntun kita dalam praktek ibadah ritual, bukan hanya dalam ibadah ritual, bukan hanya dalam salatnya, bukan hanya dalam umrahnya, hajinya, tilawah Qur'annya misalnya, zakatnya, tapi setiap tutur Rasulullah, setiap fikirannya, setiap langkahnya, setiap aktivitasnya selama 24 jam ada petunjuk bagi kita, bagi yang ingin meneladaninya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah, ada pada diri Rasulullah itu setiap langkah hidupnya selama 24 jam dalam sehari tuntunan teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi bukan hanya sholatnya saja, tapi bagaimana bangun dari tidurnya, bagaimana beliau makannya, bagaimana sifat bercanda Nabi. Nabi kadang-kadang bercanda, nanti kita akan lihat. Bagaimana sifat Nabi minumnya, bagaimana sifat Nabi memimpinnya dan seterusnya. Dan subhanallah, semua orang yang terkait dengan Nabi itu jadi teladan bagi kita. Semua orang. Saya beri contoh misalnya, Rasulullah SAW menikah dengan lebih dari 4 istri. Bagi kita umatnya maksimal 4, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Perhatikan, apa hikmahnya? Ternyata kalau kita teliti lebih dalam, para ibu nanti satu masa belajar ya. Barangkali nanti Ustaz Khalid bisa menyampaikan materi ini di Sirah An-Nabawiyah. Jadi di antara hikmahnya, karakter perempuan itu kalau sudah menjadi istri, itu nampak terwakili dari istri-istri Rasulullah SAW. Nanti ada yang sifatnya seperti Khadijah, sifatnya seperti Aisyah, ada yang sifatnya seperti Hafsah, ada yang sifatnya seperti Zainab. Nah, ibu coba lihat, temukan dalam diri saya mirip siapa? Kalau wajah enggak barangkali ya, kecenderungannya. Saya seperti siapa? Pelajari kisahnya. Itu bukan hanya untuk didengar, Bu. Temukan Khadijah begini karakternya. Oh, ini mirip-mirip saya. Ketika kita temukan, pelajari itu dan teladani itu bagaimana kita bersikap pada suami. Ya, itu nilai kebaikan. Jadi semua yang terkait dengan Nabi ada teladan. Oleh karena itu, kita setelah menyelesaikan kajian hadis Al-Arba'in akan belajar tuntunan sunnah Rasulullah SAW dalam 24 jam aktivitasnya. Oke? Di materi kita seperti pernah kita awali adalah tuntunan sunnah dalam pedoman hidup Islami kita. Teruskan dulu sebentar. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah bagian pertama, bangun dari tidur. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Saya ingatkan kembali, saya tampilkan. Boleh nanti kalau ada yang ingin mengcopy silakan. Ya, punya saya tidak terbatas. Anda ingin mengcopy, menyebarkan, tidak ada royalti, tidak ada hak cipta dan sebagainya. Ilmu itu luas, silakan. Ya. Baik, yang pertama saya ingatkan kembali, bangun dari tidur, amalan apa yang dilakukan? Oh, ntar ini nyontek nanti. Baik. Karena sudah 2 bulan saya ingin ingatkan kembali. Yang pertama apa yang dilakukan? Baik, duduk ya. Jadi bangun dari tidur Pak, jangan tergesa-gesa ya. Walaupun kita terlambat bangunnya, misal kita terlambat bangun sudah azan, jangan tergesa-gesa ya. Jadi baru bangun langsung lari ke kamar mandi misalnya, ya tidak tepat. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, duduk dulu, tenangkan ya. Setelah duduk apa yang dilakukan? Ya? Oh, ya. Mengusap bekas ngantuk yang ada di mata ya. Kita usap, hilangkan bekas ngantuknya. Yang ketiga, rebutan, tidak yakin suaranya. Baik, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Saya telah perincikan ini. Baik. Jadi duduk, mengusap bekas ngantuk, membaca doa bangun tidur. Setelah itu, yang keempat, baik, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah diamalkan? Baik, kita sudah lewat 3 bulan tuh. Sudah diamalkan belum? Ayo menghafal 10 ayat terakhir. Tidak banyak insya Allah, tidak banyak. Saya sering sampaikan Pak ya, ibu kesempatan menghafal itu banyak.
Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik, antum para ayah, Pak, saya berikan pesan ya. Kita malam Jumat kemarin, setiap malam Jumat ada kajian hafalan Quran. Silakan bagi yang ingin mampir nanti di Pekayon. Kita berikan tips, antum kan kalau di jalan suka mendapatkan lampu merah ya. Lampu merah itu kan cukup lumayan. Coba kalau setiap lampu merah kita dengarkan satu ayat saja. Hafalkan. Setiap lampu merah sehari dapati berapa gitu bagi antum yang bekerja. Ya coba, tidak ada ruginya, mudah menghafal itu. 10 ayat terakhir. Insya Allah ya, besok hafal ya. Awas tuh sudah janji. Kita cek ya. Baik. Duduk sejenak, mengusap mata, membaca doa bangun tidur, kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, Muslim nomor hadis 763. Tapi kalau ingin melihat runtutan yang paling lengkap, itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Oke. Dan itu diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang baru berusia 3 sampai 4 tahun. Bayangkan, anak kecil yang baru berusia 3-4 tahun meriwayatkan hadis ini, dan anak ini dalam kurun waktu 10 tahun meriwayatkan 2000 hadis dari Rasulullah SAW. 2000 hadis. Itulah sahabat bernama Abdullah, punya bapak namanya Abbas. Abbas ini paman Nabi yang nomor 7. Nabi punya 11 paman, 2 orang masuk Islam. Satu Abbas, yang kedua Hamzah, selebihnya tidak. Abbas punya anak kedua namanya Abdullah. Karena Abdullah anaknya Abbas, Ibnu Abbas dikenallah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seperti pernah saya ulas, kecilnya selalu dibawa oleh paman, oleh ayahnya ya, ke dalam naungan hadanah Rasulullah SAW. Di kalau beliau ta'lim, beliau mengajar, itu senantiasa disertakan. Walaupun main-main sambil canda, sambil tertawa, itu mengingat sesuatu. Sampai puncaknya cinta, saking cintanya pada Rasulullah SAW, senang dengan Nabi. Pak Ibu, saya nanti kita bahas ya, kita ajarkan. Rasulullah itu jangankan pada orang dewasa, pada anak kecil pun itu masih senyum. Pada anak kecil. Kemudian lewat beliau di satu jalan, nanti kita akan bahas terperinci. Lewat di satu jalan, anak kecil sedang kumpul, itu masih disempatkan oleh beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, saya minta izin lewat. Anak kecil yang nangis diangkat oleh beliau, dipeluk, dibelai dan sebagainya. Antum kadang-kadang jangankan anak kecil, orang dewasa pun masih cemberut aja. Kan? Baik, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kita praktekkan. Nah, ini saking cintanya dengan Nabi, kemudian tahu Nabi akan menginap di rumah bibinya Maimunah, maka minta izin pada ayahnya untuk tinggal di rumah bibinya. Saya pernah tanyakan, kalau anak kecil itu usia 3-4 tahun, paling telat tidurnya jam berapa? Ya, mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Ibnu Abbas tidak. Abdullah bin Abbas menunggu di depan kamar Rasulullah, menunggu, bahasa kita begadang, ingin lihat bagaimana Nabi bangun dari tidurnya. Bayangkan, ditunggu oleh beliau, dan Rasulullah tahu itu, dilihat. Kemudian disampaikan pada kita, Rasulullah itu kalau bangun tidak langsung berdiri, duduk dulu, mengusap wajahnya, menghilangkan bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baru keluarlah menepuk pundukku dan mengajak aku, mengajariku wudu, kemudian tahajud. Ya, subhanallah. Anak usia berapa? 3-4 tahun. Jadi kalau antum masih punya anak yang masih balita, tidak ada salahnya, silahkan diajak ya. Dalam mainnya dia mendengar, dalam mainnya dia belajar. Di KIAI itu ada seorang ayah yang bawa anaknya. Kita punya ta'lim hafalan Quran, baru sampai 63 ayat, bapaknya hafal 53 ayat. Anaknya cuma diam aja, diam, senyum. Ketika akan kami uji, subhanallah, anaknya minta diuji, ternyata sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Selang berapa hari? 4 juz. Kemarin kita tanya lagi sudah 7 juz katanya. Jadi akan ada saja, kalau bukan antum yang hafal Quran, barangkali anaknya. Kalau bukan ibu yang paham hadis, barangkali cucunya. Ya. Jadi siapkan dari sekarang ya. Baik, kita teruskan. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Setelah selesai membaca surah Ali Imran, 10 ayat terakhirnya apa yang dilakukan? Lupa kita ya. Baik. Pertama, mencuci kedua telapak tangan. Cuci dulu kedua telapak tangannya. Okay. Ini riwayat dari Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua apa? Bersiwak atau menyikat gigi. Baik. Selanjutnya apa? Berwudu, menyempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Dan yang terakhir, baru kita ada yang berhubungan suami istri di malam harinya, kemudian mandi janabah dulu. Ingat ya, pertama bangun dari tidur, duduk dulu, usap sebagian mata bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mulai kita pergi ke kamar mandi, ke toilet, cuci tangan dulu ya, hilangkan bekas-bekas yang kotor.
lalu bersiwak, sempurnakan wudu. Bagi yang ingin mandi maka sempurnakan mandinya. Sampai di sini bahasan terakhir kita. Jelas ya? Sekarang kita akan masuk bahasan yang selanjutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah saat bangun dari tidurnya. Baik, saya ingin tanyakan, kalau Rasulullah bangun itu kira-kira bangunnya jam berapa? Kalau dikonversi. Baik. Atau singkatnya begini, bangunnya itu saat subuh, menjelang subuh, atau di pertengahan malam? Pertengahan malam ya? Baik. Karena beliau bangun di pertengahan malam, kadang-kadang sepertiga malamnya, maka ada ibadah yang dilakukan di saat itu. Ibadah apa itu? Salat tahajud. Seperti hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, setelah menyelesaikan ini semua, maka diajak Ibnu Abbas dituntun untuk menunaikan tahajud. Materi kita saat ini sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita buka pengantarnya dulu, mudah-mudahan cukup. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada yang bawa mushaf, tolong jangan simpan di bawah ya, dinaikkan saja. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ibadah ada ketentuan dalam agama kita, bila kita ingin bersemangat dalam menunaikannya, maka sebelum kita tunaikan, catat dulu keutamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin menunaikan satu amalan, supaya teguh kita menunaikannya, ada semangatnya, jangan dulu dilakukan. Keluarkan dulu keutamaannya di ayat-ayat Quran atau di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diketahui keutamaannya, tunggangi ayat dan hadisnya. Oke. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah nanti ada dorongan dan motivasi kuat untuk menunaikannya. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, kalau beramal itu kurang diketahui motivasinya. Sehingga ketika beramal begitu-begitu saja. Mau baca Quran ya baca, enggak ya enggak, gitu kan? Mau jamaah ya jamaah, tidak ya tidak. Padahal orang yang tahu motivasinya, ditunggangi ayat dan hadisnya, maka besar kemungkinan dia akan menyesal bila tidak melakukannya. Saya beri contoh begini misalnya. Bapak yang tidak biasa sholat berjamaah, barangkali belum tahu keutamaannya. Tapi sebelum kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, kita keluarkan dulu dalil Quran atau hadisnya, kita tunggangi itu, barangkali motivasinya akan beda. Saya beri contoh. Nabi menyampaikan, orang yang menunaikan jamaah di masjid dengan yang sholat di luar masjid, di berbagai tempat, maka perbedaannya itu ada kurang lebih 3 perbedaan. Satu, orang yang menunaikan sholat di masjid, maka langkah pertamanya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa. Langkah selanjutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagian pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, bedanya masjid dengan rumah atau tempat biasa itu 25 kebaikan. Di kalau antum sholat di masjid, itu kita mendapatkan 25 keutamaan yang tidak didapati di tempat lain. Bayangkan, rumah sudah di samping masjid. Antum memilih sholat di rumah, padahal bisa ke masjid, kita kehilangan 25 kebaikan. Kehilangan peluang gugurnya dosa. Kehilangan peluang terangkatnya derajat di sisi Allah. Bagian ketiganya, sholat yang ditunaikan dengan berjamaahnya, maka akan mendapatkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Kadang-kadang yang terakhir aja yang kita dapati ya, yang kita dengar informasinya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nah ini yashtariku fihi ahlul masjid wa ahlul bait. Ini berlaku bagi orang yang sholat di rumah atau di masjid. Kalau sholat berjamaah dia dapat pahala itu. Tapi dia kehilangan 25 kebaikan. Dia kehilangan potensi ampunan. Dia kehilangan potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Nah orang-orang yang tahu tentang hadis ini, dia tunggangi itu, maka tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Mohon maaf, bayangkan Pak, Bapak kan punya tugas untuk mencari nafkah. Kadang-kadang ada kesulitan di kantor, pekerjaan. Kita tunggangi sholat berjamaah, Allah berjanji mengangkat derajatnya, dilepaskan dari persoalan. Ya. Subhanallah, kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita kumpulkan. Begitu berangkat dengan niat ikhlas, gugur kesalahan kita, ya, dan sebagainya. Nah ini motivasi ini kalau kita dapatkan, kuat kita menunaikannya. Ya. Nah begitu juga dengan sholat tahajud. Ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah, Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk salat dibagi ke dalam 2 bagian. Ibadah malam dalam bentuk salat dibagi pada 2 bagian. 1, salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Ya. Salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka salatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Di kalau antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya, maka
Salat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, salatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas, tunaikan salat, maka tidurnya hajada, tidurnya hajada, bangun dari tidurnya, aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud. Di salat tahajud itu, salat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan salat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Ya, baik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah Nabi antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya, salat yang ditunaikan di malam hari, dalam konteks ini tahajud, kata Allah, itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, salat ibu, salat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan sholat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, sholat siang, kalau disebut sholat siang dalam fikih itu artinya sholat fajar sampai dengan isya, ya, di sholat fardu yang fardu. Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau salat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848, ya. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam, lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang, ya. Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang, antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada nggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat, ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya, sejauh engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, salat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tuh, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allah maba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca, kita tidak memahaminya. Wajjahtu, bangun malam ini ya, kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu, penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya. Dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu, enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajjahtu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Inni wajjahtu. Nggak apa-apa, ada hadisnya itu, ada. Oke? Kalau yang wajjahtu nggak pakai ini, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Nomor hadisnya 1848. Kalau pakai ini, ada juga hadisnya. Itu riwayat Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Silahkan buka di setiap kitab hadis ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad. Bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah. Iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban ya. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini ya, sejak kecil. Baik, kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab ya. Di kalau antum bangun malam, ini kaitannya, kata Allah lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi, sepanjang baik permintaannya. Kedua, kita teruskan, keutamaan bangun di malam hari, ibadat tahajud, kata Al-Quran itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi, memiliki 4 keutamaan lain yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Okay. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang sholat wajib, kemudian 79 tentang sholat tahajud. Tapi uniknya, Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk sholat tahajud, 78-nya nggak disebut ya. Kita lihat ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu sholat yang wajib 5 waktu ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud nafilah. Itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Jadi, Pak, saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak.
Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang luar biasa manajemen bisnisnya, paling kaya saat itu di Makkah dan di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sukses dalam dunianya, itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf cuma punya modal pakaian saja, 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Hartanya seperempatnya 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian, 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta. Setengah T kurang lebih dalam 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. Subhanallah. 10.000 ekor. Sekarang 1 ekor itu 15 juta paling murah. Ya. Dombanya tak terukur. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Antum 3 bulan sudah dapat apa? Baik. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sahabat yang sangat sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Pak, dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas ke tempat ini, kadang dinas ke tempat itu dan sebagainya. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Siamnya jalan, tahajudnya jalan dan sebagainya. Sahabat yang sangat sibuknya luar biasa. Bahkan diantara mereka disebut oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, masih mau tahajud, masih mau menunaikan siam sunnah. Antum, saya, kita semua yang masih belum jelas nasibnya di akhirat. Surganya belum jelas, tuh kan? Kemudian ibadahnya juga belum maksimal, dunianya belum tentu tercapai. Maka lebih layak kita untuk semakin bersemangat dalam menunaikannya. Jadi pesan saya, kalau antum masih aktif bekerja dimanapun, jangan tinggalkan tahajud. Allah sudah berjanji. Dan kalimatnya asa, bukan la'alla. Dibeda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla, itu harus usaha keras dulu sungguh-sungguh, baru dikasih. Asa tidak. Asa selama kita ikhlas menunaikannya, sekalipun kuantitasnya mungkin sedikit, itu Allah langsung berikan. Allah langsung berikan. Karena itu penaklukan kota Mekkah itu tidak menggunakan la'alla, pakai asa. Pakai asa kalimatnya di Quran. Saya teruskan itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Bahkan hebatnya tahajud langsung kita yang diminta oleh Allah. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun tahajud, karirmu, pekerjaanmu akan dimudahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian diperintahkan kita waqul, katakan. Saat tahajud itu mintakan kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas yang akan saya awali. Di antum kalau punya persoalan, misalnya akan memulai pekerjaan, ibu akan memulai aktivitas, anak akan memulai sekolah, mulai kuliah, bangun malam. Ini perintah Allah, katakan di malam harinya, ya Allah mudahkan setiap saya akan mengawali aktivitas. Janji Allah yang kedua, Allah akan mudahkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau di kantor itu enak saja atau kadang ada kesulitannya, Pak? Ibu juga begitu ya. Pekerjaan kan tidak selamanya mulus. Maka kata Allah, hebatnya, karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Allah yang langsung menolongnya. Ini 4 hal. Karena itu, dari keutamaan-keutamaan ini, Nabi diperintahkan sebelum turunnya perintah solat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan solat ini, solat malam, sudah didawamkan. Turun surah Al-Muzammil, surah ini mewajibkan Rasulullah menunaikan solat tahajud. Jadi asalnya tahajud itu wajib bagi Nabi. Nanti setelah turun ayat yang ke-20 di surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir, pindah menjadi sunnah. Sekarang lihat ya, saya akan tunjukkan rumah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menunaikan tahajudnya, di mana tempatnya, bagaimana denah rumahnya. Nanti kita akan lihat sehingga kita bisa menerapkannya. Ini nanti kita akan ambil kesimpulan bagaimana cara tahajud yang baik, atau di kamarkah, ya? Atau di samping istrikah, atau di ruangan tertentukah dan sebagainya. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Perhatikan sini. Saya akan berdiri ya untuk menunjuk. Mari kita perhatikan denah rumah Rasulullah yang ini saat tinggal bersama Sayyidah Khadijah. Belum pindah ke Madinah ya. Beliau masih berada di kota Makkah
saya ingin tunjukkan, nanti saya gambar untuk memperjelas sedikit. Mohon maaf, saya ada beberapa gambar yang aktual, langsung kemarin difoto saat kita berada di Makkah. Nanti lain kesempatan saya tunjukkan ya. Denahnya ini kurang lebih. Itu rumahnya yang paling atas, ukuran panjang dan lebarnya. Kan? Dia ada 3 meter ke samping, kan? 4,5 meter, tuh, lebar ke sana, dan luas ke sebelah sananya 3 meter untuk ke pintu depan. Kan? Nanti kita akan lihat, yang 3 meter ini, itu digambarkan pintu ruangan khusus Rasulullah dengan keluarganya. Nanti di situ kita akan lihat detail bawahnya, ada kamarnya Rasulullah, ada tempat dilahirkannya Fatimah, ada dibagi lagi musallanya Nabi, ya. Dipecah pintu kedua, itu khusus sekat untuk menerima tamu. Ya. Lihat ke bawah sekarang, yang ini. Lihat dulu yang paling bawah, jangan lihat yang atas, yang ini, yang bawah. Itu kan ada 4,5 ya, di atas terlihat sebelah sini, kemudian 3. Nah itu menyekat yang ini. Oke, disekat di sini. Yuk kita lihat. Ada apa di sini? Dibagi ke dalam beberapa ruangan. Yang paling pojok yang sana itu ghurfatun Nabi, kamarnya Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa. Ada desain seperti kasurnya ya, dari bebatuan dan sebagainya. Di pantas kalau Nabi itu kadang-kadang terlihat bekas di punggungnya, bisa kita kelihatan. Ini yang bawah, tempat lahirnya Fatimah. Jadi Fatimah lahirnya di sini. Nanti kalau kita lihat aslinya ada seperti tempat dari batu kecil, di situ beliau dilahirkan nanti ya. Setelah lahir disimpan di situ. Jadi kan? Kemudian di sana, ruang sebelah sana itu musalla Nabi. Tempat sholatnya Nabi. Di Rasulullah perhatikan, mendesain rumahnya itu saat membuat desain rumah sudah mengkhususkan beberapa tempat. Satu, ada yang khusus beliau dengan istrinya saja, dengan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa masuk. Ya. Tidak ada orang yang bisa lihat. Bahkan subhanallah perhatikan ya, seorang yang akan membantu kelahirannya saja, kelahiran Fatimah dari Khadijah, itu dipisahkan tempatnya oleh Nabi. Tidak lagi di kamar beliau dengan Khadijah, tapi di tempat lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini memberikan pesan kepada kita, ada satu tempat di rumah yang tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Ingat ya, rahasia rumah tangga antara suami dengan istri ada di satu tempat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kecuali barangkali orang-orang yang kita toleransi, ayah, ibu, orang terdekat. Hati-hati, antum misalnya mengizinkan orang masuk yang tidak tahu, bukan kerabat yang sangat dekat dengan kita, masuk ke situ. Kebetulan kamar mandinya ada di kamar mandi ruangan utama kita, misalnya di kamar kita. Ya nggak apa-apa, ini saja lihat. Tujuannya ke kamar mandi, tapi matanya ngelihat ke kasur. Begitu keluar, ternyata spray ibu itu begini ya warnanya, desainnya begini, subhanallah. Masuknya kamar mandi, keluarnya spray, macam-macam. Nanti saya ingatkan ibu-ibu ya, nggak tahu kalau di sini, kalau di sebelah sana yang rame itu ibu ya. Satu kalimat satu jawaban bisa banyak. Dalam penelitian psikologi ada tes ditunjukkan, satu kalimat yang ditujukan pada laki-laki dengan para ibu perempuan itu bisa lain jawabannya. Misal kalau antum tanyakan Pak, pada ibu dan ayah yang pulang dari pasar, jawaban bisa lain. Laki-laki cenderungannya singkat, Pak dari mana? Dari pasar. Perempuan mungkin tidak. Bu dari mana? Dari pasar. Masya Allah Ustaz, jalannya becek, macet, cabenya naik dan sebagainya. Pertanyaan dari mana, jawaban ke cabai itu bisa lain ya? Oke. Lihat ya, jadi hati-hati. Ini pesan pertama, hikmah pertama kepada kita yang diajarkan dari perjalanan gambar ini saja. Gambar itu lebih jelas memberikan asar kepada kita. Bahwa satu, desain rumah, satu khususkan ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kecuali 2 suami istri saja, dengan anak barangkali di situ. Yang kedua, perhatikan, Fatimah lahir, Khadijah dibantu oleh bidan atau yang lainnya, gitu kan? Kemudian dipisahkan kamarnya, tidak di sini, tidak di sini, ya tidak di sini, jadi pindah ke sini. Ya. Jadi kamar khusus disiapkan, bahkan tidak mampu melihat keadaan Nabi. Selanjutnya, subhanallah, Nabi menyediakan ruang khusus untuk ibadah, musalla. Nanti saya akan bahas, ada 3 tempat yang diagungkan di Quran, 1 mihrab, 2 musalla ketika masjid. Nah, saya teruskan dulu sebentar. Kemudian dari ruang yang private ini dibuat sekat sedikit, lalu di sini dibuat satu ruangan khusus untuk menerima tamu. Itu yang dipecah itu di atas pintu itu. Ya. Dimasuk, diterima tamu di sini. Di tamu tidak bisa punya kesempatan untuk melihat area-area keluarga, ya, kecuali kerabat-kerabat dekat. Ya. Baik. Jadi subhanallah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keadaan zaman jahiliyah yang semula bisa tampak segalanya, keadaan bisa terlihat aurat dan sebagainya, satu rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Rasulullah, sudah memberikan desain pada kita, mengajarkan pada kita kalau buat ukuran rumah, desain rumah, maka satu,
buat satu ruangan yang memisahkan antara orang asing dengan orang rumah. Jadi jangan sampai antum masuk rumah kelihatan semuanya. Ya. Kamar dengan segalanya, dengan keadaan kita, buat satu sekat. Itu satu yang pertama. Ya. Dua ini ruangan khusus. Dan sekarang saya tunjukkan ya. Ini petanya. Nanti kalau satu saat kita ke sana atau Bapak Ibu ke sana, di mana areanya? Yang paling atas itu, itu adalah tempat barang-barang dagangannya Khadijah. Di beliau itu kan punya bisnis ya. Makan tijarat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tempat aktivitas bisnisnya Sayyidah Khadijah. Jadi beliau punya aktivitas bisnis. Tidak banyak orang tahu seluas apa ini. Yuk saya berikan gambarnya. Ini Ka'bah sini. Wilayah Masjidil Haram, ada Ka'bah sini. Masjidil Haram, ini Ka'bah. Oke. Agak kurang panjang. Jazakallahu khair. Subhanallah. Baik ya. Kalau sisi sebelah sini disebut apa? Ada apa di sini? Hajar Aswad. Oke. Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad. Ini rukun Yamani. Oke. Ini ada makam Ibrahim, sini Hajar Ismail, sini enggak ada Al-Iraqi, Syami dan seterusnya. Ini Hajar Aswad. Kalau antum nanti ke Mekah satu saat umrah, ini ada menara Zam-Zam di sini, pintu masuk pertama ya. Oke, ini masuk pintu masjid. Kalau akan mengikuti sunnah Nabi dalam memulai tawaf, masuklah melalui pintu Babus Salam. Di mana pintu Babus Salam itu, kalau kita posisinya di menara Zam-Zam ini, bergeser kurang lebih 2 pintu ke kanan, langsung geser. Satu, ini ya, ada eskalator ke atas. 2 pintu yang kedua, ini ya, ada eskalator turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Jadi langsung turun. Nah di bawah ini kalau kita masuk lewat sini, itu keluarnya langsung tepat di depan Hajar Aswad. Mulai di situ. Nah, disebut dengan Babus Salam, Bab As-Salam. Ini bukan nama biasa. Karena sejajar dengan ini ditarik garis lurus, ditemukan rumah Rasulullah SAW saat dilahirkan. Disebut dengan Maulid Nabi. Siap? Di rumah Nabi itu saat pertama kali dilahirkan, ditarik garis lurus dari sini. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin masuk kepada salam Islam dengan benar, masa masuk melalui pintunya. Apa itu pintunya? Ikuti tuntunan Nabi sejak mulai beliau dilahirkan. Di rumah Nabi itu saat pertama kali dilahirkan, ditarik garis lurus dari sini. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin masuk kepada salam Islam dengan benar, masa masuk melalui pintunya. Apa itu pintunya? Ikuti tuntunan Nabi sejak mulai beliau dilahirkan sampai selesai. Siap? Nah, dari ini rumah Rasulullah. Sekarang Al-Maktabah Al-Qadimah dibuat jadi perpustakaan umum ya. Jadi nanti bisa lihat, saya ada beberapa gambar-gambar dalamnya. Di satu saat kita bahas. Di samping ini, geser sedikit ke sini. Ini ada rumah Khadijah di sini. Ya. Rumahnya Sayyidah Khadijah tempo lalu. Di sebelah sininya terminal yang sekarang dipakai, ada terminal haji, wilayah kesana Mahbas Jin, ada terowongan 1,5 kilo ke sana. Nah ke sini ini daerah Ma'la, ke sana ke Taif. Nah di daerah sini inilah rumahnya Khadijah yang itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah sepanjang perbatasan bukit yang sangat luas, yang wajar bila Khadijah pun sudah mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau kan mainnya ke sini juga. Menggembala kambingnya ada bukit di sebelah sini. Dan kalau diperhatikan, matahari terbitnya di mana di wilayah itu? Tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Matahari terbit tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Di sini rumah Sayyidah Khadijah. Jadi beliau setelah menikah tinggalnya di sini. Itu keadaannya. Dan ini tempat menggembala kambingnya. Luasnya luar biasa. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi luas luar biasa. Yang ingin saya gambarkan adalah, dalam kehidupan kita tidak dilarang untuk beraktivitas kehidupan dunia, bisnis silahkan ya. Kaya itu juga harus. Kalau tidak punya uang, bagaimana kita bisa berzakat? Tidak punya uang, bagaimana berhaji, bersedekah, berumrah dan sebagainya ya. Jadi ambil itu, tapi jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oke? Baik. Jadi jelas ya? Jelas ini gambarannya. Nah, sekarang kita teruskan sebentar. Bagaimana sifat tahajud Nabi? Kita mulai dari tempatnya dulu. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Kita mulai dari tempatnya. Rasulullah itu kalau ingin menunaikan ibadah kepada Allah, tidak pernah mencampurkannya dengan urusan dunia. Bagian pertama apa yang dilakukan? Kalau ingin sholat di tempat di rumah beliau, sebelum ada Masjid Nabawi sebelumnya, maka yang dilakukan membuat ruangan khusus untuk mendekat kepada Allah, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Itulah musalla. Di Quran
Ada 3 jenis tempat yang penting kita ketahui dengan fungsinya berbeda. Satu, disebut dengan mihrab. Mihrab. Dalilnya Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 37 sampai 39. Mihrab. Apa itu mihrab? Sementara orang berpendapat tempat imam di depan itu mihrab, ya. Kurang tepat pendapatnya. Satu, mihrab. Dalilnya Quran surah 3 ayat 37 sampai 39. Perhatikan sebentar ke sini. Maryam ketika dilahirkan oleh ibundanya, Maryam itu putrinya Imran, dengan istrinya bernama Hannah. Ketika sudah dilahirkan oleh istrinya, ditetapkan dengan azam kedua orang tuanya bahwa Maryam ini anak yang diniatkan ingin mengabdi saja kepada Allah. Ketika sudah diniatkan untuk dijadikan aktivitasnya sebagai pengabdi kepada Allah, maka orang tuanya itu langsung membuatkan mihrab. Apa itu mihrab? Misal ini rumahnya, di dalam dibuat satu ruangan mihrab. Mihrab itu adalah satu tempat yang khusus digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Yang keutamaan mihrab ini, satu, punya 2 keutamaan. Bisa mempercepat datangnya rizki tak terduga. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di mihrab beribadah dan sebagainya, ada kesulitan tertentu, memohon kepada Allah, itu rizki datang cepat tak terduga. Rizki kadang-kadang diberi sebelum diminta. Kita butuh, belum minta sudah dikasih. Dan yang kedua adalah mempercepat pengabulan doa, sekalipun yang diminta cukup sulit menurut manusia. Cepat terkabulnya doa. Saya ulangi. Satu, mempermudah datangnya rezeki, bahkan datang sebelum diminta. Yang kedua, mempercepat terkabulnya doa, sekalipun yang diminta dipandang mustahil atau sulit menurut manusia. Mari kita lihat contohnya. Ayat 37 surah Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Maryam dibuatkan mihrab oleh kedua orang tuanya. Kunci pintu mihrab ini tidak dipegang oleh siapapun kecuali oleh pamannya, namanya Zakaria. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk. Yang tugas membuka pintu itu, mengantarkan makanan, mengisi kebutuhannya cuma Nabi Zakaria. Ketika beliau masuk ke situ, bukan sekali 2 kali. Setiap dibuka selalu ada rizki. Alhamdulillah. Dan rizkinya aneh sifatnya, subhanallah. Mau diantar bisa, mau mengantarkan kurma sudah ada kurma. Bukan musim anggur sudah ada anggur. Bukan musim apel sudah ada apel. Dan kejadian itu bukan sekali 2 kali. Sehingga singkat cerita, terheran-heran bertanya Nabi Zakaria kepada beliau, pamannya itu, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabnya? Qalat innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki apapun tanpa batasan kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ya kalimat pertamanya. Rizki itu materi saja atau bisa berupa yang lain? Kalau disebutkan rizki itu bukan berarti harta saja, Bu, ya, Pak. Anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Ketika melihat kejadian ini, Nabi Zakaria tertegun mendengar kata-kata Maryam tadi. Oh, Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas. Dibaca oleh Nabi Zakaria, saya selama ini belum punya anak. Usia sudah sepuh. Maaf para ibu, istri sudah monofos, dipandang juga divonis mandul secara medis. Apa mungkin saya bisa mendapatinya? Apa yang terjadi? Maka Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab. Tadi kan disebutkan man yasha, saya selama ini berikhtiar nggak dapat. Akhirnya seperti Maryam, Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab di rumahnya. Mihrab tidak perlu luas ya, walaupun sehamparan sajadah saja asal tidak dicampuri dengan yang lain. Apa yang terjadi? Ketika pulang dari sini,
ditunggangi kisah Maryam ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya lah beliau berdoa kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha berikhtiar enggak dapat keturunan. Anugerahkan darimu keturunan yang terbaik, darimu saja. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau yang Maha mendengar doaku. Nanti kisahnya haru di surat Maryam ya, surah 19 ayat 3 sampai dengan 9 itu doanya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, subhanallah, Pak, yang tadi berikhtiar kemana-mana belum dapat, ini baru beliau minta di sini dalam salatnya, tidak menunggu lama, kalimat Qur'annya langsung pakai fa, fanadathu, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tidak tunggu lama, saat doa mulai disampaikan, belum selesai salatnya. Jadi beliau berdoa dalam salatnya, baru berdiri, masih belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, turun malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang menofos dan mandul, kata Allah hidup, lahir dan hidup. Subhanallah. Dan kalimat Qur'annya bukan pakai thumma. Kalau thumma itu ada jeda. Maksudnya minta sekarang, jawabannya bisa besok. Tapi kalau fa itu nyaris tanpa jeda. Saat minta langsung turun jawaban. Jadi keutamaan mihrab yang kedua, bila kita menunaikan ibadah di sini dan berdoa, cepat terkabulnya doa. Di bagian pertama yang ingin saya sampaikan, kalau antum bisa memungkinkan di rumah, tidak usah punya tempat luas. Sesederhana apapun rumah kita, Rasulullah saat tinggal dengan Aisyah, itu kan rumahnya RS berapa? 7 kan? Perhatikan ya, saat tinggal dengan Khadijah punya musalla. Saat tinggal dengan Aisyah itu berubah rumahnya RS7. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Saat beliau menunaikan tahajud itu Aisyah bergeser tangannya kena kaki Rasulullah. Tapi beliau punya mihrab, hanya sebentangan sajadah saja. Coba kalau antum memungkinkan punya itu, tunaikan ibadah di situ, jangan dicampuri dengan aktivitas apapun. Itu kalau berdoa cepat dikabulkannya. Masalah apapun, sulit apapun, insya Allah. Yang kedua musalla. Nah ini, jadi nanti kita akan lihat setelah beliau menikah dengan Aisyah punyanya mihrab, sebelum menikah dengan Aisyah punyanya musalla. Kenapa punya mihrab? Karena Rasulullah sudah ada masjid. Setelah menikah dengan Aisyah, di depannya masjid Nabawi itu. Oke? Teruskan. Yang kedua musalla. Musalla. Kalimat musalla pertama dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik. Al-Baqarah ayat 125. Musalla singkatnya tempat yang dikhususkan untuk salat saja. Salat. Salat. Di hampir tidak ada aktivitas yang lain. Ini asalnya. Maaf, musalla bukan musallah. Sering saya temukan tulisan begini, musallah, pakai H ujungnya. Kalau ditulis pakai bahasa Arab begini, musallah. Tulisannya agak beda dikit-dikit, cuma artinya bisa banyak ini dan berbahaya. Yang ini tempat sholat, yang ini tempat perempuan disolatkan. Ya, hati-hati ya. Yang ini tempat sholat, yang ini perempuan disolatkan. Ibu pilih yang atas apa yang bawah? Baik, nomor 1 atau nomor 2? 1 yang ini, tadi saya nunjuk ke sini. Oke, baik. Jadi bukan musallah tapi salat. Ini tempat salat saja. Nah, Rasulullah saat tinggal dengan Khadijah membuat musalla, beliau di situ salatnya. Tahajudnya ya dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah masjid. Masjid. Kalimat masjid pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi masajidallah. Singkatnya kalau masjid itu sifatnya umum, bisa dibuat untuk salat, bisa dibuat untuk tilawah Al-Quran, bisa dibuat untuk i'tikaf. Sepanjang ada semua aktivitas yang menjadikan kita zikir pada Allah, itu boleh dilakukan di masjid. Boleh dilakukan di masjid. Hati-hati ya. Orang yang menghambat orang lain ke masjid untuk mendekat pada Allah, itu disebut orang paling zalim di muka bumi oleh Quran. Jadi kalau ada orang zalim, maka yang paling zalim yang menghambat orang untuk ke masjid.
Oke. Di apapun itu, misalnya, maaf, orang mau ke masjid, mau sholat, dihalangi. Orang mau ta'lim, dihalangi. Orang mau baca Quran, dihalangi. Dan setiap orang yang menghambat apapun jenisnya, disebut oleh Quran, ini orang paling zalim. Hati-hati ya. Karena di masjid itu kenapa? Di masjid itu ada hidayah. Hidayah. Di ketika seseorang mau mendapatkan hidayah dihambat, Allah murka itu. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah ke-9 ayat 18. At-Taubah ayat 18. Ini orang mau dapat hidayah dihambat oleh orang ini. Ya, dihalangi, ya. Apapun itu bentuknya, maka oleh Quran disebut ini orang paling zalim. Orang mau dapat hidayah dihalangi. Hati-hati. Dan nanti ibu bapak sekalian hati-hati, ada paham yang sangat berbahaya sekarang. Itu paham liberal. Paham liberal itu sangat berbahaya, hati-hati. Paham liberal itu lebih berbahaya daripada saya katakan misal, maaf ya, terorisme dan sebagainya. Yang lebih berbahaya itu paham liberal. Karena paham liberal itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya menghambat orang untuk mengenal Islam, tapi juga menghambat orang untuk taubat. Menghambat orang untuk taubat. Saya beri contoh. Misal ya, ketika ada seseorang bisa melakukan perbuatan buruk, taruhlah homoseksual atau lesbian. Dia ingin taubat, ingin kembali, dia sadar itu penyakit. Dikatakan, gak apa-apa, ini kan fitrah manusia, bawaan hidup. Ingin taubat, dia hambat. Ada seseorang yang ingin kembali kepada Islam dengan baik. Ada orang mau masuk Islam, mau dapat hidayah, ingin taubat dari keburukannya. Dikatakan semua agama itu sama, hanya caranya beda. Jadi lebih berbahaya dibandingkan yang lainnya. Karena bukan hanya membuat orang kenal dengan agama, tapi dihambat untuk mendapatkan hidayah dan dihambat dari taubat. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Saya kira saya akan berhenti dulu di sini sejenak kita. Lalu kita dialog sebentar. Kita belum masuk ke sifat cara sholat tahajudnya Nabi. Siap mengikuti cara tahajud Nabi? Insya Allah. Kayak kurang dengar insya Allah. Hati-hati. Nanti setelah diterangkan jangan-jangan lupa ya. Sholatnya itu kata Aisyah jangan tanya bagus dan panjangnya. Saya beri bocoran ya. Rakaat pertamanya sampai bengkak kakinya karena baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Hati-hati antum yang mengatakan siap tadi ya. Baik, kita berhenti sejenak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu sampai materi kita di sini sebentar. Kalau tidak ada nanti saya singkat saja akan terangkan, barangkali cuma 5-10 menit. Silakan Pak. Ibu boleh menuliskan kalau mau dituliskan, saya tunggu di depan. Assalamualaikum. Dua pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan al-muzammil dengan al-mudaththir? Baik. Dua-duanya artinya orang yang diselimuti. Baik. Yang kedua, sholat tahajud. Ini kan sholat sunnah. Bolehkah diniatkan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah yang lain? Contohnya hajat. Dalam niatnya saja. Baik. Bagus sekali. Bapak Ibu sekalian, ini baik ya. Beliau bertanya tentang satu pertanyaan yang sangat detail sekali dan jeli sekali cara bertanyanya. Oke? Di Quran itu kan sering ada kalimat yang berbeda, tapi artinya bisa sama. Oke? Kalimat yang berbeda artinya bisa sama dan itu banyak sekali. Terjemahannya bisa sama. Saya contohkan begini. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Apa artinya? Bacalah. Sekarang buka surat 29 ayat 45. Quran surat 29 ayat 45. Sudah ditemukan? Sudah? Baik. Saya berikan gambaran bocoran bacaannya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Antum sebenarnya hafal, cuma tidak tahu tempatnya. Inna sholata tanha kan anil fahsya wal munkar. Lihat permulaan ayatnya. Utlu, apa artinya di situ? Bacalah. Kenapa kok dua kalimat yang berbeda terjemahannya bisa sama? Oke? Nah, itu nanti ada ilmu khusus membahasnya, Pak, di ilmu loghah. Dia ada cabang ilmu yang nanti membahas perbedaan-perbedaan bahasa. Ulama yang concern terhadap ini, itu ada yang bernama Abu Hilal Al-Askari, punya kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbedaan-perbedaan bahasa. Apa bedanya julus dengan qu'ud? Ya, apa bedanya tadi qiraah dengan tilawah dan sebagainya. Saya akan jawab dulu, apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil. Quran surat 73 Al-Muzammil dari kata zamala, zamil. Baik. Al-Muzammil, saya tulis dulu begini. Zammil
dari kata zamala, zamilun. Zamil itu diartikan teman, teman, zamil. Hadza zamili, ini teman saya, ya. Kalau pakai jim artinya ganteng, jamil, ya. Hati-hati, ya. Baik. Kalau orang Turki kadang-kadang zai pakai jim, ya, turunan kidul sedikit, ya. Baik, ya. Sama Perancis perapatan Ciamis, ya, kadang-kadang zai jadi jim. Jamil artinya ganteng, orangnya, tapi orangnya. Perempuannya jamilah, oke? Sifatnya, fisiknya disebut jamal. Tapi pakai alif, hati-hati. Pak Jamal pakai alif, jamalun. Kalau alifnya dihilangkan jadi unta. Hati-hati, ya. Baik, jamalun ini ganteng, jamalun. Ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Nanti saya ceritakan kisahnya, subhanallah, ya. Ingatkan saya di ujung akhir nanti taklim kita. Oke, sekarang lihat zamilun, teman dekat. Baik. Al-muzammil apa artinya? Kenapa menggunakan kalimat zamana? Ingin memberikan gambaran orang yang sedang tidur menggunakan selimut seperti memeluk teman dekatnya, dekat, akrab dengan temannya. Apa maksudnya? Ada selimut dipeluk begini kan? Kayak bercengkrama dengan teman. Jadi ingin mengibaratkan, menggambarkan kepada kita saat itu Nabi sedang tidur dengan enak-enaknya pakai selimut. Saya peluk begini kan? Seperti ini. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, ya orang yang sedang enak tidur menggunakan selimut, qumil laila illa qalila. Ayo bangun, bangun. Tunaikan salat di malam ini walaupun cuman sedikit saja. Di al-muzammil ingin menunjuk satu isyarat, orang yang berselimut tidurnya nyaman seakan-akan selimut itu seperti temannya yang menenteramkan. Jelas? Al-mudaththir dari kata ditharun. Dithar. Dasar. Apa arti dithar? Dithar itu sesuatu yang melengkupi begini. Al-mudaththir orang yang gunakan selimutnya seakan-akan menutupi begini, menutupi. Jadi meliputi semua tubuhnya kan, ditutupi begini seakan-akan menghindar dari sesuatu. Bapak kalau dikejar-kejar, misal ya, ada hewan yang sangat ditakuti dikejar-kejar, Bapak sembunyi di kolong meja, sembunyinya gimana? Tutup begini kan? Baik. Kalau kedinginan kira-kira sembunyi dari dingin, takut dari dingin, ya, tidak mau kedinginan. Pakai selimutnya bagaimana? Bukan seperti al-muzammil. Kalau al-muzammil santai, tapi begini kan, tutup seperti ini. Nah, di ayat ini ingin menggambarkan bahwa Rasulullah ketika pakai selimut itu seakan-akan sedang menghindar dari satu ketakutan, sedang khawatir resah. Apa yang terjadi? Karena saat turun ayat ini, Bapak buka Al-Bukhari, punya kitabnya, buka hadis kelima, ya. Hadis kelima di Al-Bukhari, nomor hadis yang kelima. Perhatikan, Nabi itu sedang pulang dari perjalanan di Gua Hira awal-awal masa Islam. Nggak ada turun wahyu, belum turun wahyu. Naik ke Gua Hira di Jabal Nur, ya, posisinya di Aziziyah, nanti ada paling atas. Kenapa beliau ke Gua Hira? Dan disebutnya gharun. Di Quran itu nanti ada ghar, ada kahfun. Surat ke-18 apa? Al-Kahf, ya. Apa bedanya kahfun dengan gharun? Kalau gharun, gua, gharun, itu artinya ruangan yang sempit yang cukup untuk 1-2 orang saja. Karena itu saat bersembunyi dengan Abu Bakar di Jabal Thur itu, idhuma fil ghar, bukan idhuma fil kahfi. Karena ruangannya cuma cukup 1-2 orang. Tapi kalau kahfun, ruangan yang cukup lebar, cukup 5, 6, 7 orang ada di situ. Kenapa muncul surat Al-Kahfi? Karena pemuda yang sembunyi di situ itu bukan 1-2 orang, tapi cukup banyak. Perhatikan detailnya bahasa Al-Quran. Nah, Nabi datang ke sini. Kenapa dipilih Gua Hira? Karena gua ini nanti kita akan perhatikan di semua tempat gua-gua di Mekah, cuma gua ini yang batunya semua susunannya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Dan hebatnya, Bu, Pak, ini menghadap, ini bayangkan Ka'bah, ini Gua Hira misalnya di Jabal Nur, ini menghadapnya begini, di ujungnya ada lubang kecil, ya, seperti teropong fungsinya. Di Nabi seakan-akan masuk ke situ bisa melihat dari kejauhan bagaimana perilaku umatnya, yang kadang menyimpang, mabuk dan sebagainya dan seterusnya. Sedih beliau berdoa kepada Allah menghadap ke kiblat langsung. Subhanallah. Di sini ada pesan, kalau antum ingin mencari tempat yang baik, carilah tempat yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lain waktu, ini tugas Ustaz Khalid nanti menerangkan. Masuk ke sini, belum turun wahyu. Ketika turun dari sini, di pertengahan Pak, siang bolong, subhanallah, siang-siang, lihat riwayatnya di Al-Bukhari. Tiba-tiba sedang jalan, lirik-lirik, ada yang manggil, ya Muhammad katanya. Dicari ke kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang. Begitu lihat ke atas, ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang kayak orang duduk, ya Muhammad.
Saya tanya bapak, kalau keluar dari sini siang-siang, ada yang manggil, Pak, gitu kan? Maaf, cari kanan kiri nggak ada, lihat ke atas, makhluk rambut panjang, pakaian putih begini. Apa yang bapak lakukan? Oke. Itulah yang menimpa Nabi saat itu. Karena awal-awal masa wahyu agak ketakutan. Jadi takut itu wajar. Jangankan manusia, Nabi pun ketakutan. Dan ini persis peristiwa yang menimpa bukan hanya cucunya, kakeknya juga menimpa seperti itu. Pernah kejadian. Buka di surah 51 ayat 24, Az-Zariyat. Kakek Nabi, eyangnya yang paling tinggi itu Ibrahim alaihissalam yang ke-30. Kalau kita urutkan, masih ingat? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Perhatikan, di Ibrahim alaihissalam ada kisah. Ibrahim satu kali malam-malam, kalau Rasulullah ini cucunya yang akhir dari Nabi Ismail, datang tamunya siang-siang, Nabi Ibrahim malam-malam. Nabi Muhammad cuma satu malaikat, Nabi Ibrahim kedatangan banyak. Tengah malam, bayangkan ya, 1:30 misal, jam 1:30. Ada orang ngetok pintu di rumah kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya tanya dibuka nggak? Belum tentu. Taruhlah bapak ibu ada berani, Pak tolong lihat, diintip sama bapak, dilihat orang-orang pakai jubah putih, rambutnya gondrong, dibuka nggak? Taruhlah berani misalnya dibuka, apa yang akan dikatakan? Paling bertanya ya, bapak dari mana kan? Nabi Ibrahim tidak, langsung dipersilahkan masuk. Perhatikan akhlak seorang nabi menyambut satu tamu. Dilihat oleh Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, tahukah kalian pernah dengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamu yang dimuliakan itu? Silakan disimpan. Idz dakhalu alaihi, ketika mereka bertamu ke rumahnya, qalu salama, mereka mengucapkan assalamualaikum, dibuka langsung, dijawab salamnya, qala salam qaumun munkarun, alaikumussalam, ini orang asing. Tidak banyak tanya bapak dari mana, ada keperluan apa, karena lihat ini orang asing, difikir barangkali capek, perlu istirahat, tidak ditanya dulu, silahkan masuk. Dipersilahkan duduk, faragha ila ahlihi, datang ke istrinya, faja'a bi'idin samin, tanya pada istrinya, maaf, ada menu terbaik apa untuk tamu kita di malam ini? Sempat-sempatnya menyembelih lembu, Pak, dimasak. Kejadian mulai muncul saat dihidangkan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, sudah didekatkan kepada mereka, subhanallah, ternyata dilihatin aja nggak dimakan. Dilihat dari atas ke bawah, subhanallah, ketika dilihat bawahnya kakinya tidak napak di lantai. Posisi sudah duduk. Apa yang terjadi? Lihat bahasa Qur'annya, fa'aujasa minhum khifah, maka ketakutan luar biasa. Jadi takut itu wajar. Yang tidak wajar sudah takut, tidak mau mendekat kepada Allah. Nah, barulah dikatakan qalu la takhaf wa basyyaruhu bi ghulamin alim. Mereka katakan jangan takut. Ya, kami datang dengan berita yang besar dari Tuhanmu, istrimu akan punya anak langsung dari Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Poin Nabi Muhammad ketika melihat itu, faru'ibtu minhu, kata Nabi. Ru'ibtu, saya takut luar biasa. Ra'aba itu merinding dengan bulu kuduknya naik. Ru'ibtu, jadi takut yang bulu kuduknya naik. Kalau aujasa itu merinding tapi sudah nggak bisa melakukan apapun. Bayangkan tamunya udah duduk, kakinya nggak napak, posisi sudah duduk, mau kemana lagi? Lari susah, geser sana sini susah kan? Makanya bahasa Qur'annya fa'aujasa. Tapi Nabi tidak, melihat satu makhluk begini ketakutan, faru'ibtu minhu, saya takut, bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan lari. Larilah ke rumah Khadijah, minta, kata Nabi, selimuti saya, selimuti saya. Itulah kisahnya, diselimuti oleh Khadijah. Perhatikan, masuk ke dalam rumah, lihat Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang. Ketika mendengar suara Khadijah menyelimutinya, hilang segala kegelisahannya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang paling baik, penyambung silaturahim, tidak pernah punya musuh. Saya yakin Allah tidak akan mencelakaimu. Saya bersamamu dalam suka dan duka. Di luar punya masalah, di dalam jadi tenang. Saat diselimuti itulah Pak, Al-Mudaththir. Jadi disebut oleh Al-Quran, orang yang berselimut ketakutan agak merinding. Saat tenang itulah turun wahyu, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Sekarang bapak kalau punya masalah pulang ke rumah lihat istri jadi tenang nggak? Oke. Baik. Ibu belajar Bu ya dari Khadijah ya.
Oke. Malam niat itu hanya untuk satu amalan, Pak. Ya. Hanya untuk satu amalan, nggak bisa dirapel. Ya. Jadi kalau tahajud aja, asar aja, zuhur saja. Untuk satu amalan. Tapi ada hadis menyebutkan seseorang yang terbiasa melakukan satu amalan di Al-Bukhari nanti, terbiasa melakukan satu amalan, tapi karena uzur dia tidak bisa melakukannya, maka pahala amalan rutinnya sudah dicatat. Saya beri contoh, antum sedang sholat misalnya qasar. Biasa sholat menunaikan sholat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, perjalanan ke Bandung. Di kilometer 57 kita istirahat sholat, diqasar oleh kita. Qasar kan gak bisa lagi sholat sunnah ya, yang wajibnya kan disingkatkan. Nah dalam keadaan demikian pahala sunnah kita sudah tercatat. Itu sepakat ulama hadis di situ. Okay? Hadis ini menunjuk kepada seorang yang sedang tidak ikut jihad, dia punya uzur. Maka kata Rasulullah telah mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan kita. Itu menunjuk kepada orang uzur tadi. Di mereka terbiasa jihad tapi tidak mendapatkannya. Ini cukup Pak, tunaikan sholat tahajud saja itu niatnya, dan semua sholat itu namanya hajat. Hajat itu kebutuhan. Jadi setiap sholat kita menyampaikan kebutuhan kita. Adakah saya tahiyatul masjid untuk musalla? Bagaimana kedudukan wanita untuk mencapai takwa? Karena wanita untuk salat berjamaah di masjid tidak wajib, subhanallah. Ibu sekalian, kalau namanya tahiyatul masjid yaitu salat saat di masjid, ya. Nah, kalau ada tahiyatul musalla baru salat di musalla. Jadi musalla itu tidak perlu yang ada di masjid, ya. Jelas ya. Kecuali kalau ingin mengambil keumuman makna hadis, ju'ilatul ardu li wa li ummati masjidan tahoran. Dijadikan masjid itu, bumi itu dimanapun dia ada, itu suci bersih sebagai masjid bagi umatku. Tapi ini pun diikat oleh contoh Nabi. Ya, kalau kita artikan setiap tempat masjid, lapangan dalam sholat itu bisa masjid. Tapi Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid di lapangan. Okay? Yang ada namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani dari Ghatafan datang kepada Rasulullah di masjid. Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba langsung duduk. Kata Rasulullah, jangan duduk, fala tadlis hatta tusalli raka'atain. Salat dulu 2 rakaat baru engkau duduk. Itu bagian yang pertama. Maaf, hukum salat tahiyatul masjid apa? Sunnah. Kalau sunnah itu dalam fikih paham nggak? Sunnah itu bedanya dengan hadis. Kalau dalam ilmu fikih, kalau hadis segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum, tapi Nabi belum tentu mengerjakannya. Kalau sunnah, segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum dan Nabi konsisten mengerjakannya. Itu sunnah. Baik. Sekarang saya tanya, tahiyatul masjid sunnah atau hadis? Sekarang ragu-ragu ya, tadi kencang jawabannya. Oke ya? Baik. Perhatikan. Saya ingin tanya bagian kedua dulu. Rasulullah itu tahiyatul masjid gak? Rasulullah selama hidupnya tidak pernah tahiyatul masjid, ya, karena rumahnya di masjid. Jadi posisinya, tidak ada sunnah fi'liyah tapi hadis qauliyah. Nah, posisi kalau ada hadis sunnahnya tidak ada, maka hadis ini berubah menjadi sunnah qauliyah. Jelas ya? Di pekerjaan sunnah yang dinisbatkan pada perintah Nabi. Jelas sampai sini? Oke. Nah, bagaimana kedudukan perempuan untuk mencapai takwa? Karena perempuan untuk salat berjamaah di masjid tidak wajib. Baik, para ibu sekalian, subhanallah, Allah memberikan kelapangan bagi setiap hambanya tanpa pengecualian, semua diberikan rahmat. Pada masa awal dibangunnya masjid di Madinah, perempuan itu lebih diminta oleh Nabi, yang utama sholatnya di rumah. Kenapa? Karena masjidnya belum kondusif keadaannya. Kalau ibu lihat, bapak lihat dalam As-Sirah An-Nabawiyah, itu pertama kali dibangun luas Masjid Nabawi, bawahnya itu masih tanah. Kalau becek ya becek, kalau panas ya panas, ya. Kemudian atasnya masih dari daun-daun kurma disusun. Kalau bocor ya hujan di situ. Tempatnya baru terbatas. Ya kalau bocor ya. Berarti tidak tidur kan? Alhamdulillah. Berarti tidak tidur. Menghilangkan sedikit agak resah. Kalau hujan ya bocor. Alhamdulillah. Baik, selesai ya. Baik, kita teruskan dulu sebentar. Nah, saat itu keadaannya satu tempat tidak kondusif. Yang kedua, itu masih banyak fitnah di sekitar Madinah. Jadi masih ada preman-preman di sekitar Madinah. Turunnya ayat tentang hijab, ayat tentang jilbab, itu disebabkan karena perempuan kalau keluar rumah itu selalu diganggu oleh preman. Sehingga satu kali, kalau akan buang hajat, masa Nabi itu belum ada toilet umum. Kalau ingin buang hajat ke kebun kurma, datang ke kebun kurma, di jalan diganggu oleh preman-preman di Madinah. Diadukan pada Rasulullah, turunlah ayat tentang hijab atau jilbab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna. Sejak saat itu diminta perempuan untuk berhijab. Apa tujuannya? 2. Asa an yu'rafna fala yu'dzain. Supaya dikenali dia seorang muslimah. Di ciri Anda seorang muslimah itu ada pada hijabnya. Ya. Itu ciri muslimah.
Yang kedua, tujuannya fala yudzain. Kalau orang sudah pakai hijab, maka hukumnya berlaku pada laki-laki, konsekuensinya harus melindungi supaya tidak terganggu. Sebetulnya Bu, pakai jilbab itu, ini saya berikan rahasianya ya antara kita saja di sini. Jilbab itu kalau orang tahu hikmahnya, setiap pakai jilbab Allah sedang menyayangi dan melindunginya. Kalau perempuan pakai hijab jilbab, laki-laki yang melihat perempuan itu susah wajib membantunya. Sejak saat itu, kalau ada yang ganggu, langsung laki-laki muslim pasang badan. Pernah kejadian setelah itu diganggu, bentrok, orang muslim langsung membantu. Jadi sebetulnya Pak, kalau perempuan sudah pakai hijab, itu laki-laki selama melihat ibu itu ada kesulitan, wajib dibantu. Enak Bu ya, tidak ada laki-laki. Ibu belanja ke pasar Keranji, beli beras 25 kilo, pakai jilbab. Kelihatan sama bapak misalnya, hukum berlaku. Ya. Beruntungnya sebelumnya belum tahu, jadi jangan dituntut itu ya. Oke. Nah saat itu diminta untuk di rumah karena tidak kondusif. Yang ketiga, kewajiban di rumah masih belum selesai. Karena itulah Nabi menyampaikan semakin dia jauh berada di dalam rumahnya, semakin besar pahalanya. Jadi di rumah itu nilainya sama. Nilainya sama dengan laki-laki yang di masjid. Semakin terdalam, semakin tidak terlihat, semakin besar pahalanya saat itu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, jangan mengira bahwa kalau tidak ke masjid pahala kita tidak dapat, tidak. Hadis lain yang mendukung ini, seorang perempuan Ansar datang pada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah," di hadis Muslim nanti, "kalau laki-laki enak, bisa ke masjid kapan saja, bisa kemudian jihad fisabilillah, bisa haji tanpa mahram, kami tidak." Maksudnya apa? Maksud beliau, kalau saya bagaimana pahalanya dibanding laki-laki? Perhatikan apa jawab Rasulullah. "Sampaikan pada teman-temanmu." Lihat jawabannya, sampaikan pada teman-temanmu. Padahal Rasulullah tidak dikabari bahwa perempuan ini tadinya diskusi dengan teman-temannya, muncul topik itu, disampaikan pada Nabi. Nabi tidak tahu keadaan itu, tapi langsung dijawab, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan suami di luar rumah, sepanjang istrinya rela, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya. Subhanallah. Suami ibu umrah, ibu nggak ikut, tapi disiapkan perlengkapannya, didoakan perjalanannya, ridha dengan perjalanannya, dijaga keadaan rumah tangga dengan baik. Saat selesai umrahnya, ibu nggak umrah tapi dapat pahala umrahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Perempuan ini langsung berlari meninggalkan Rasulullah, berteriak sekencang-kencangnya karena girangnya. Jadi kalau sudah diberikan seperti itu lagi, ibu juga belum puas, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membahagiakan ibu? Kalau sudah diberikan hijab supaya dilindungi, nggak mau juga berhijab, maka dengan cara apa lagi mesti dilindungi? Okay? Jadi semua tuntunan agama Islam untuk memudahkan. Hukumnya sekarang, kalau masjidnya sudah bagus, sudah baik, hilang difitnah di jalannya, kemudian ada tempat khusus bagi perempuan, di rumah bisa ditinggalkan kewajiban, selesai maksudnya, maka boleh perempuan itu menunaikan sholat di masjidnya, seperti laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, rumah saya sempit 3 petak, kalau tempat sholatnya di ruang tamu bisa nggak ditutup pakai bupet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ini sempit tapi punya 3 petak, masih kaya. Rasulullah seorang presiden, seorang yang sangat luar biasa, seorang imam, seorang pemimpin, ketika hijrah ke Madinah tinggal dengan Aisyah, ditawari jangan berpetak-petak luar biasa, tapi memilih cuma 1 petak. Jadi ibu itu lebih kaya dibandingkan Rasulullah. Beliau cuma 1 petak, ibu 3 petak. Bayangkan dalam 1 petaknya sholat bersama Aisyah. Satu masa beliau sedang tertidur, Aisyah itu, Rasulullah melihat capeknya nggak dibangunkan. Ini adab Pak ya. Kalau tahajud ibadah ajak-ajak keluarga, tapi dilihat kondisinya. Ibu juga begitu, suami baru pulang capek dan sebagainya. Pak ayo kita kejar surga. Capek. Lihat dulu pelan-pelan. Oh iya barangkali butuh istirahat. Naiklah Rasulullah sholat. Dalam sholatnya tiba-tiba Aisyah tergeser tangannya mengenai kaki Nabi. Tandanya apa? Tandanya RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Tuh, kena. Lihat ketika tersentuh, bangun di situ, dilihat kaki Rasulullah itu sudah membengkak, menangis terseduh-seduh. Setelah selesai ditanya, "Ya Rasulullah lima hakadha?" Ya Rasulullah kenapa mesti seperti ini? Apa jawab Nabi? Aisyah menegaskan, "Alam takun madmunan, alam takun ma'suman." Bukankah engkau dijamin masuk surga? Ini hadis sekaligus menegaskan keliru orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Alam takun madmunan, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijamin bebas dari kesalahan? Maksudnya langsung diluruskan. Apa jawab Nabi? Singkat saja, "Afala akunu 'abdan syakura." Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Subhanallah. Bengkak itu bukan 11-nya selesai. 1 rakaat pertama sudah bengkak. Rakaat pertama bayangkan yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, cuma 3 surat. Rasulullah. Oke?
Tidak ada masalah Bu ya, 3 petak cukup dengan sajadah. Ibu kemudian hamparkan sajadahnya, gunakan itu dengan baik dan jadikan mihrab. Jangan dicampur dengan yang lainnya. Oke ya? Insyaallah mudah-mudahan diberikan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti selanjutnya kita teruskan kembali tentang kajian As-Sunnah An-Nabawiyah dengan materi yang dirangkai selanjutnya. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan dari soft copy-nya, nanti boleh kemudian bisa mengcopy. Kemudian saya ingatkan, apapun yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, saya mengajak siapapun yang menyampaikannya, dari para ulama, dari para asatidz, ambil itu dan kerjakan dengan semangat. Tapi saya berikan cirinya ya, hati-hati ya. Kalau antum ingin belajar mengikuti ta'lim, majlis ilmu, maka tipe ulama dakwah itu punya 4 ciri. Saya sering sampaikan. 4 ciri ini selalu diidentikan dengan air. 1, ada ulama seperti air hujan, dia tulus menyampaikan, kemana aja mau datang. Kalau antum temukan ustaz, asatidz, kiai, ulama yang sesuai tuntunan sunnah Nabi, dia ikhlas, ambillah ilmunya, kejar dia, karena sulit lagi mendapatinya. Ini nggak pilih-pilih. Hujan itu kan bunga mawar, rumput dan sebagainya kan dituruni ya. Baik, kalau masuk ke masjid jadi bocor yang tadi. Yang kedua, ada ulama seperti mata air. Mata air itu dikerebuti orang, banyak datang. Ini tipe ulama yang kedua, tidak bisa datang tapi menyampaikan di satu tempat, ilmunya luar biasa banyak. Kalau antum dapati yang seperti ini, maka kejar juga, jangan tinggalkan kesempatannya. Yang ketiga, ini hati-hati, ulama air pump. Air pump ini kalau nggak dibayar nggak ngocor airnya. Hati-hati yang seperti ini ya. Maka Al-Quran langsung jelas menyampaikan ya, ikuti ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang nggak minta tarif, itu ulama yang dapat petunjuk. Jadi kalau ibu punya majlis ta'lim, undang ustadznya pasang tarif, gak usah diundang. Yang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki petunjuk kebaikan. Yang terakhir, yang paling berbahaya, itu ulama air keruh, yang beda antara lisan dengan apa yang dia sampaikan dari tuturnya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.